Minasan, okaeri. Welcome back to our channel Papa Sensei. Hari ini dalam vlog ini kita akan membahas 4 cara memperoleh beasiswa S1 di Jepang secara gratis alias 0 rupiah. Nah guys, untuk bagi kalian yang baru pertama kali datang ke sini, perkenalkan saya Diki, seorang penulis dari Alex Media untuk buku anak, terutama buku bahasa Indonesia, bahasa Jepang yang di-Indonesiakan. Oke? Nah, sesuai seperti yang saya bilang di awal, tadi tuh saya hari ini akan membahas bagaimana 4 cara memperoleh S1 di Jepang secara gratis atau muryo 0 rupiah. Twing twing. Oke. Cara yang pertama adalah melalui beasiswa membuka Gakusho atau MEXT atau Max 2020. Apakah itu? Nah, beasiswa ini sangat unik banget. Dia bukan cuma S1, dia ada D3, S1, S2, dan S3. Semuanya tanpa ikatan dinas alias gratis. Oke? Kenapa gue bilang gitu? Ini sangat favorit. Kalau lu bisa masuk beasiswa ini, lu akan memperoleh hal-hal yang luar biasa. Contohnya adalah lu bisa jadi kayak Nihongo Mantapu Konnichiwa. Oke? Kenapa? Karena Jeremy Pauline adalah salah satu penerima beasiswa Mitsui Busan 2016. Itu keren banget cuy. Dia jadi udah terima beasiswa, dibayarinnya full, dan dia juga jadi YouTuber. Gila kan, profitnya 2 kali. Lu nggak mau. Nah, ini beasiswa yang paling favorit kalau lu mau ke Jepang. Kenapa? Karena 2016 aja katanya pesertanya mencapai 160.000 orang yang mau pergi. Nah, lumayan kan tantangannya. Nah, kalau lu belajar bahasa Jepang, misalnya lu bisa dapat N2 terutama atau N1, kemungkinan lu dapat beasiswanya itu jadi jauh lebih besar. Nah, itu keren banget kan. Nanti juga ada tesnya. Beda untuk anak IPA, beda buat anak IPS. Tapi itu kita nggak bahas kali ini, kita bahas di vlog-vlog berikutnya. Oke? Nah, untuk beasiswa ini, beasiswa favorit banget. Kenapa? Karena lo akan mendapatkan 4 hal juga yang luar biasa. Hal yang pertama adalah bebas uang sekolah. Yang kedua, bebas uang pangkal, uang ujian, uang masuk juga bebas. Ketiga, lu bebas dapat pesawat terbang, biasanya antara Jawa atau Garuda. Lu PP gratis cuy, PP gratis. Lu nggak bayar apapun. Yang terakhir adalah lu dapat kesempatan kerja baik di Indonesia maupun di Jepang dengan sangat-sangat prestis. Nah, lu nggak mau kan ketinggalan. Cepetan buruan daftar, karena biasanya September inilah udah mulai penentuan untuk tahun pemberangkatan tahun depan. Oke, jadi daftar ya, jangan lupa. Oke, sip. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan perguruan tinggi yang swasta. Nah, biasanya ada universitas-universitas yang di daerah, memang bukan kayak di daerah Tokyo, mungkin kayak daerah Bogornya, atau kayak daerah Bandung, Yogyakarta, atau mungkin Tangerangnya. Mereka menyediakan beasiswa gratis. Kenapa sih tujuannya? Nah, Jepang ini mengadakan beasiswa gratis. Tujuannya adalah agar masyarakat mereka dapat terekspos dengan masyarakat internasional dan mereka memperoleh pengalaman yang luar biasa. Jadi Jepang tuh menyiapkan citizen mereka ketika S1 untuk memperoleh pengetahuan dan exposure tentang kebudayaan internasional secara besar-besarnya, sehingga masyarakat mereka dapat berkompeten dan mampu bersaing di tingkat internasional. Keren banget kan? Salah satu universitas yang melakukan ini adalah APU, Atsumekai Pacific University. Dia berada di mana? Lu Google dulu. Nah, tapi dia waktu zamannya gue, dan sekarang gue search di Google-nya juga ternyata masih, dia memberikan beasiswa full dari S1, S2, S3. Tapi tentu aja secara ketentuan berlaku loh. Persaingannya juga oke banget. Jadi join aja. Oke, jangan lupa. Nah, cara nomor 3. Cara nomor 3 adalah lu datang ke EduFair. EduFair di Indonesia setahu gue setahun itu biasanya 2 kali. Nah, tahun ini sih nggak ada. Mungkin tahun depan ada lagi. Nanti cek lagi ya. Nah, biasanya di 2 kali itu ada prep school. Nah, caranya adalah lu ikut prep school, lu pergi ke Jepang dengan visa study, sampai di sana lu cari universitas. Biasanya ada universitas yang menyediakan beasiswa dari 30% sampai 100%, tergantung universitasnya dan jurusan yang lu pilih.
Nah, ini biasanya juga mereka dibantu oleh pemerintah daerah, misalnya kayak Chiba University atau ya beberapa yang lainnya. Mereka memberikan gratis untuk mahasiswa asing. Seperti tadi gue bilang, mahasiswa asing dibantu tujuannya supaya masyarakat Jepang sendiri, satu, mereka lebih siap secara kompetensi secara internasional, dan dua, mereka juga memperoleh part-timer yang bisa bekerja untuk membantu kotanya. Nah, ini asik banget kan? Nah, begitu lu nyampe di sono, lu belajar dulu bahasa Jepang setahun 2 tahun, nanti lu juga cari tuh beasiswa. Kalau misalnya lu cuma dapat 50% atau 75%, itu nggak masalah. Kenapa? Karena di sono lu bisa part time juga. Jadi sambil kuliah, sambil part time. Pengalaman lu ganda. Jadi lu bisa diterima lebih bagus. Dan siapa syukur, untung kalau lu hemat, lu bisa kirim uang ke Indonesia buat orang tua lu. Yang terakhir adalah lu nggak usah susah-susah nyari. Lu cari universitas yang bagus, yang punya kerjasama sama international studies. Seperti gue, karena gue masuk Atmajaya. Gue kebetulan bersyukur gue masuk Atmajaya Catholic University. Mereka punya kerjasama dengan Kanda Gaigo Daigaku. Nah, di video yang pertama tuh kalau bisa lu lihat, belajar bahasa Jepang jadi duit. Nah, itu lu lihat aja nih, kartu gue taruh di atas ya. Nah, kenapa gue bilang gitu? Lu cari universitas yang menyediakan fasilitas seperti ini. Pertama, biasanya mereka di semester 3, mereka akan menawarkan, nah, lu ikut berjuang. Waktu zaman gue 1:600, tapi sekarang katanya lumayan dikit. Nah, jadi kesempatan lu makin gede supaya S1 lagi di sono. Lu jadi bisa S1-nya di sini lunas, kelar. Nanti di sana, di sono lu juga memperoleh skill lagi. Lu kayak gue waktu itu bisa balik, dan gue bisa bahasa Jepang. Jadi gue bisa masuk keterima di perusahaan Jepang dengan lebih gampang. Nah, itulah 4 cara mendorong beasiswa S1 di Jepang. Jadi lu bisa berangkat gratis, bebas tanpa ikatan dinas, dan lu bisa dapat uang jajan, serta lu bisa bawa pulang baik ilmu dan duit. Oke. Nah, kalau menurut kalian bagaimana sih? Ada nggak sih cara yang saya nggak tahu? Ada nggak menurut kalian bagaimana cara ke Jepang? Mungkin kalian punya pengalaman. Nah, share dong sama kita. Jangan lupa coret-coret di bawah di komen. Ya, jangan. Kalau misalnya habis itu juga jangan lupa nonton video setelah ini ataupun sebelum ini supaya kalian memperoleh ilmu lebih menarik lagi mengenai Jepangan. Kalau video ini berguna bagi kalian, jangan lupa share, like, dan subscribe. Oke? See you next time. Ja, mata.